Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Amma ba'du. Wakil pimpinan dan seluruh asatidz, seluruh guru, seluruh pembina, saya hormati, saya muliakan para orang tua santri, calon-calon orang tua santri. Ini belum santri benaran, masih statusnya calon, karena masih ada beberapa tahapan yang akan dilewati. Bapak-bapak, ibu-ibu seluruh yang hadir tanpa kecuali, semuanya saya hormati, saya muliakan. Selamat datang di Ma'had Ilmul Yaqin di Tahfizil Quran. Selamat datang di pesantren Ilmul Yaqin. Pesantren ini masih sangat muda dibanding pesantren-pesantren yang lain. Pesantren ini 6 tahun yang lalu di tempat ini. Jadi baru penempatan sekolahnya baru kemarin, penempatan sekolah. Kecuali penempatan Hafiz Al-Quran sudah ketiga kalinya, karena mulai starting di rumah saya di Teguh di Teguh kurang lebih 2 tahun. Waktu di Teguh di rumah saya, di tempat saya, itu 100% gratis, tidak bayar. Tinggal di rumah, belajar di rumah, makan minum di rumah, semua gratis. Tapi berkembang tidak muat rumah, saking bertambah terus. Ada orang yang berkata, di mana tempat menghafal Quran seperti ini mirip hotel, karena dilengkapi fasilitas plus kolam renang, sehingga cepat berkembang. Tidak tertampung lagi di rumah oleh 2 tahun. Ibunya anak saya yang duduk di depan itu, Ibu Haji Halimah, di Mekah saya hubungi karena saya masih sangat aktif ulang-ulang ke tanah suci. Jadwalnya setiap bulan, maka mungkin kadang 2 kali sebulan. Dia hubungi saya, lebih bagus pulang buat pesantren. Itu ilmu yang pernah dipelajari mestinya dikuatkan sama anak. Kita buat pesantren. Itu cikal bakalnya. Saya pulang dari tanah suci, kurang lebih 1 bulan setiap selesai salat subuh pergi cari tanah, di mana ada tanah dijual untuk pesantren. Sampai saya dipanggil di pesantren Bumi, dekat situ saya cari tanah. Keliling terus cari, maka dimasukkan di grup bisnis di mana tanah yang mau dijual. Alhasil setelah 1 bulan
bulan kurang lebih mencari, ketemu ini 2 hektar. Waktu itu dia bilang harganya 50 per meter, berarti 1 M. Uang yang ada di tangan saya hanya 250 juta. Berarti mau tambah berapa lagi? Sampai saya bilang tidak usah ini, bukan terlalu mahal. Ini agaknya tidak cukup uang. Maka cari lagi dekat Masale sana. Ketemu dengan harga sudah 250, tapi tidak cukup 1,5 hektar. Saya bilang, ini saja. Ya, ibunya anak saya bilang, kalau 1,5 hektar baru meski dibangun sudah habis lokasi. Saya bilang, masalahnya tidak doang. Dia bilang, ada juga itu jalannya karena mau menolong hamba Allah. Nah, kembali lagi ke tanah ini. Akhirnya ternyata di saat saya mau bayar dia kurangi, karena rupanya jamaah saya pernah saya bawa haji. Ya, dia bilang mau di apa Ustaz? Kita hanya berkelakar membuat masjid cantik, begitu bahasanya. Ya, membuat masjid. Dia bilang kalau begitu tidak usah dibayar sedikit, dikurangi lagi. Akhirnya tidak sampai 1 M, mungkin 700-an lebih saja. Nah, begitu saya sudah ambil peletakan batu pertama di depan. Ini masih semak-semak Pak, semak-semak pohon mangga, semak-semak kita yang babat, dan guru-guru dari Teguh Umar juga ke sini membabat, guru-gurunya. Dan saya tidur di bawah pohon mangga itu di depan, masih ada pohon mangga. Pakai tikar daun lontar. Situ tidur. Bangun sudah salat subuh, mulai lagi kita kerja. Alhamdulillah begitu peletakan batu pertama 6 tahun yang lalu, sampai hari ini boleh dikata belum pernah kita istirahat membangun. Belum pernah. Dan menurut Kanwil Kementerian Agama, ini Kementerian Agama bilang, belum ada pesantren di Sulawesi Selatan yang berkembang cepat begini. 6 tahun juga murid sekarang sudah kurang lebih 600 barangkali. Bahkan menolak sekarang Pak. Jadi ini anak santri jangan macam-macam di sini karena betul-betul dikeluarkan itu. Kalau bilang orang dikeluarkan tidak ada muridnya, terlalu banyak orang mau masuk. Cuma tidak muat tempat sekarang. Orang bilang dari mana semua sumbernya ini, dari siapa yang bantu Ustaz? Saya bilang belum pernah kita buat proposal. Ada juga pernah bilang, halo Ustaz, tidak menerima katanya sumbangan. Saya bilang salah itu. Bukan tidak menerima sumbangan, tidak minta sumbangan. Beda itu. Bukan tidak menerima, tidak minta. Jadi belum pernah yang kalau libur anak-anak dibekali amplop ke orang tuamu minta sekian, tidak pernah. Ini masjid waktu dibangun 1 tahun 3 bulan barangkali ini selesai. Puncaknya corona Pak. Waktu disodorkan proposal dari yang mau bangun ke saya bilang berapa semua, dia bilang sudah ada semua di situ rinciannya.
Saya bilang totalnya mau yang ini 7,7 M. Langsung diinjak kaki saya sama wakil pimpinan ini, Bu Haji Halimah. Dia bilang jangan dikurangi. Kalau dikurangi siapa tahu Allah buka. Karena rumahnya mau dibuat. Jadi saya langsung ambil pulpen, tanda tangani 7,7. Dibangun, kalau dia datang, ganti ini tidak bagus stylenya, ganti ini, ganti. Akhirnya lebih 10 M anggarannya ini Pak. 10 M lebih sedikit. Semua mobil saya udah ditawarkan semua di showroom, termasuk Alphard saya. Saya bawa sendiri ke showroom. Ternyata dia mau belikan hanya 650 juta. Saya bilang la haula wala quwwata illa billah. Tidak jadi saya jual karena terlalu murah dia mau ambilkan. Tapi ternyata semua ada jalannya. Maka saya sudah ceramahkan, gantungkan diri kepada Allah, maka ada solusi. Dan tidak pernah saya minta-minta, tapi kalau orang kasih silakan. Tapi menunggu saya minta tidak. Bahkan ada yang datang sebelum tidak tahu saya sampai sekarang siapa yang bawa. Ada lebih menarik lagi. Pernah tidak ada beras. Dan nanti hari itu baru saya diberitahu. Tidak ada beras di pesantren. Saya bilang sama yang pegang keuangan di Ahmadul, Perister gini, Mandiri, Negara Gosong, Beri, Negara Salung, Dinasti. Semua rekening tidak ada Pak. Saya bilang ya Allah, kenapa baru bilang sekarang? Kenapa tidak bilang kemarin? Hanya saya begitu. Tapi saya tidak tahu berapa ribu selawat saya hari itu. Pulang saya salah subuh, bersusun beras di pintu rumah, itu rumah. Berapa karung? Ada tulisan untuk pesantren. Saya tersenyum dan berkata, seperti inilah barangkali urutan dia modal di pikiran dia dianggap makaramu. Dan kita tidak tahu siapa yang bawa. Nanti lama baru tahu. Ternyata yang bawa dari keluarga Haji Hashim Jalan Cakalang. Jadi Allah ketok hatinya, bawakan kau, karena tidak ada makanannya santri. Itu waktu corona Pak. Sehingga saya sampaikan kepada seluruh orang tua santri, gantungkan dirinya kepada Allah, jangan suka mengeluh dan jangan suka berkata tidak ada. Ada anak santri di sini waktu di store anaknya dia bilang, Ustadz didoakan saya. Saya sebenarnya tidak mampu, tapi saya ingin juga anak saya hafal Quran. Kalau ada bulan saya tidak membayar, jangan saya ditagih. Itu pasti tidak ada uang saya. Tapi kalau ada uang saya, tidak mungkin saya tidak bayar. Saya bilang kita terima kasih. Ternyata tidak pernah menunggak pembayarannya, meskipun dia hanya sopir ojek. Dan 3 tahun anaknya sambil sekolah tembus 30 juz. Mana Alam? Nah itu ada di belakang. Berdiri sejenak di sini lah. Saya jadikan sampel, saya jadikan contoh. Berdiri sejenak. Ini dari Fakfah. Dan di sini 6 tahun baru mungkin 1 kali ketemu orang tuanya. Kemarin saya nanya mau kuliah di mana? Tidak kuliah dulu, tidak ada biaya. Saya bilang tidak, harus kuliah.
Jadi saya pikirkan lagi kuliahnya, kendaraannya lagi, sudah siap motornya barangkali. Nah, motornya juga sudah siap, sudah ada motor jalan. Bagaimana lagi bensinnya? Bendaranya pesantren, perhatikan itu bensinnya. Jadi apa lagi alasannya? Cuma saya minta orang tua tolong jangan dibohongi saya. Yang dimaksud dibohongi saya, ada uangnya baru berkata tidak ada uang. Kenapa saya takut kalau Allah membuat tidak ada uangnya? Dan itu ada juga contoh kasus. Saya kasihan. Ada mobilnya suami, ada mobilnya istri. Bahkan ada guru berkata lebih hebat pakaiannya dibanding kita. Mingkan anaknya kurare. Tena doi, minta gratis. Saya gratiskan. Apa yang terjadi betul-betul dibuat miskin Pak sama Allah. Mobilnya 2 sudah dijual semua, cerai lagi. Rumahnya ditawarkan lagi sama saya untuk beli. Nah itu saya maksud. Jadi persoalan biayanya anaknya yang akan datang, jangan saya dibohongi. Yang saya maksud dibohongi, ada uangnya baru tidak mau bayar. Tapi kalau memang betul-betul tidak ada uang, terbuka dengan saya. Dan tidak ada yang tahu kalau ibu terbuka. Tidak boleh keluar anak di sini gara-gara uang, tidak boleh. Tidak boleh keluar gara-gara uang. Ada di sini lagi. Saya kan tidak tahu karena saya tidak sebut namanya, saya tidak tunjuk. Sudah 3 kali barangkali ketemu orang tuanya dengan saya, mau kasih berhenti anaknya. Saya bilang jangan berhenti. Sudah sekian lama Pak tidak bayar anaknya, saya bilang tidak apa-apa. Lanjut saja terus sekolah. Nah, karena sirik-sirik Kak, bayar baik pula sirik-sirik. Nah, karena katanya tondoi, jangan pembicaraan nanti. Udahlah sekolah terus. Ini dari fakta, coba bayangkan jauhnya rumahnya. Waktu di store sama saya, sama bapak ibunya. Ini anakku sakit-sakitan, ginjalnya hanya 1 karena sudah dioperasi. Jangan disuruh angkat air karena tidak bisa angkat. Saya bilang saya sudah tahu. Udahlah. Dia serahkan, dia pamit. Sampai di pintu gerbang, mamanya lari lagi ke dalam. Nah kedua anaknya baru berkata tidak bisa kak. Bermalam lagi tidak jadi pulang. Besok pamit lagi. Bila suaminya betul-betul mau ini pamit. Kalau mau kau tinggal sekali buka pesantren kau juga itu. Pulanglah. Anaknya sudah habis 30 juz. Sudah mau kuliah, saya tidak tahu apa sudah mendaftar. Sesalpian sudah daftar ya. Ikuti terus itu sampai masuk. Ayo duduk. Mana Hamdi? Halil Hamdi Timika. Lenyap sih. Gimana? Tugas sih. Oh sudahlah kalau tugas saja di luar, tidak usah ke sini. Ini yang satu dari Timika saya juga bicara orang tuanya beberapa hari yang lalu. Ustaz, mau sekali ke kuliah anakku tapi tidak ada waktu. Saya bilang sudahlah, saya pikirkan supaya dia kuliah. Yang penting terbuka dengan saya. Ya, saya bilang udahlah, mudah-mudahan juga saya bisa kuliah. Jadi ini poin pertama. Selama anaknya di ilmu yakin, pembayarannya karena kalau saatnya membayar, bayar lagi. Kalau betul-betul tidak ada uangnya, kasih tahu saya. Tapi kalau ada uangnya, lalu berkata tidak ada uangnya, hati-hati. Siapa tahu Allah membuat tidak ada uangnya. Nah, di situ masalahnya. Tapi kalau tidak betul-betul tidak ada uang, tidak boleh anak-anak keluar gara-gara uang. Biar saya pikirkan. Camkan itu. Tapi terlalu kembali-balik. Karena ada biasa itu, kalau di pesantren langsung bangkuru. Tapi kalau di SMA operator, ada omnya yang mau bantu. Kenapa tidak ada bantu ke omku di pesantren? Nanti tamat sanangnya, Ustaz, ku ambilnya anakku.
Di mana mau sekolah? SMA Unggulan. Karena bagus nilainya dari pesantren. Mahal dibayar. Dia bilang ada omnya yang mau bayarkan. La haula wala quwata illa billah. Waktu di pesantren tidak ada omnya yang mau bayarkan. Sekalinya dia SMA Unggulan, ada omnya langsung tampil. Ini contoh ini. Yang paling parah lagi, tidak bayar baru selalu mengkritisi di geruk. Kenapa begitu makanannya pesantren? Apa makanannya ibu? Makanan bedeng, paku tindis, ikan teri. Masa ada paku tindis? Tahu tempe perahu tenggelam. Kalau ada tempat yang nak bayar, anak pengen cari. Berapa kebayarannya satu bulan ini? 950 per bulan. 3 kali yang sekarang. Nah, yang kemarin masih ada 400 per bulan. Coba bayangkan. Taruhlah, kita berhitungnya 1 juta saja. Makan nasi kuning kalau pagi 10 saku. Siang-siang anggaplah coto 15 saku kapan di makan malam. Berapa itu? 40.000 biayanya 1 hari atau 50 hari kalau makan di luar. Berarti mestinya bayar 4.800.000 satu bulan. Ini 900, mana gaji gurunya? Nah ini gurunya mau semua digaji yang pakai baju seragam ini. Ada di situ belum nikah, ertongnya bainen jok. Ya. Dia bilang tidak ada gurunya gemuk, bagaimana mau gemuk? Udah sakit tempe bilang. Contoh. Jadi poin pertama saya sampaikan, sebaiknya jangan menunggak pembayaran. Tapi kalau memang ada apa-apanya, WA khusus saya. Dan jangan saya dibohong. Itu intinya. Selesai poin pertama. Kemudian ini anak-anak santri kalau mengeluh sama mamanya, mama yang baik boleh dengar, jangan ditanggapi. Karena susah anak berhasil. Kalau apa yang disampaikan sama orang tuanya, sesamu itu nak di pesantren. Jam 4 bangun aku. Jam 10 malam baru kau disuruh tidur. Pantas urus aku nak. Itu lagi bapakmu nanti sembahyang sama pak. Berarti mau ke pesantren. Oh lah. Indong dongok tuh ya. Mestinya tuh kasih tahu anaknya tidak apa-apa. Saya dari pesantren Amanatul Ummah di Mojokerto dunia ceramah pakai Yasin. Muridnya sekitar 13.000. Itu yang ngantar saya ke bandara. Yang santri sopir, saya nanya-nanya, apa menunya di pesantren kalau kau makan? Dia bilang tahu tempe. Saya bilang hari apa itu makan tahu tempe? Dia bilang maksudnya apa pak? Saya bilang hari apa? Hari Senin, hari Selasa. Dia bilang semua hari pak. Semua hari tahu tempe, dia bilang semua hari, semua malam. Tidak ada menu lain, tidak ada, itu terus. Jadi dinikmati saja. Kalau toh rindu dengan makanan lain, mesti jajan di luar. Tapi dikunci itu. Karena persoalannya kalau di luar khawatir lagi, siapa tahu makanan kadaluarsa.
Erlang, mana Erlang? Mana Erlang? Erlang sini juga Erlang. Ada di sini. Nah ini. Ini anak tentara Pak. Banyak tentara saya lihat tadi. Ini kurang lebih 1 tahun menangis di pesantren. Kata bapaknya memang anak mama dari Kolaka. Itu juga hikmahnya menjelajah waktu mau pesantren. Karena sekarang dia sudah tahu cerita dan dia menarik kesimpulan, inilah pesantren yang paling enak makanannya. Kalau ada terlalu kurus, dikumpulkan, baru kasih minum susu. Tapi ada juga minum susu, minum tetap kurus, ternyata ada cacingan. Kemudian ini kan kemarau, sudah mulai kemarau. Mudah-mudahan tidak kehabisan air. Tapi kehabisan air pasti nanti mengeluh lagi ini, mama tidak mandi kah? Kenapa? Tidak ada air. Mama yang bagus, kasih tahu anaknya tidak apa-apa itu. Orang sakit di rumah sakit tidak pernah mandi, tidak apa-apa. Ini masih tersenyum, tapi sebentar ini. Yang lebih dulu menangis ini mamanya, neneknya. Tahun kemarin ada yang tidak bisa tidur kalau tidak ada sinar lampu. Ada juga di kamar itu tidak bisa tidur kalau ada sinar lampu. Masalah. Satu mesti dipadamkan lampu, satu mesti menyala lampu. Bagaimana mengatasi? Gurunya padamkan lampu, itu yang tidak bisa tidur kalau tidak menyala lampu. Dulu gurunya di sampingnya ada senter yang pakai handphone. Itu loh. Jadi luar biasa itu jurusnya gurunya. Jangan coba-coba mendurhakai gurunya. Keikhlasannya ini semua menghadapi luar biasa Pak. Luar biasa. Nanti kalau ada yang cungkil lemarinya, lantas melapor sama ibu, jangan ditanggapi, itu masalah biasa di pesantren. Cungkil lemari, hilang sendal, bajunya dipakai sama temannya, masalah biasa itu di pesantren. Karena semakin banyak tantangan yang dilewati, semakin menemukan jati dirinya. Bagaimana kalau berangkat ke Mesir, berangkat ke Yaman, berangkat ke Turki, sudah di kampungnya orang. Tapi kalau sudah terbiasa melewati masalah-masalah, maka kalian jadi hebat. Apalagi sendal. Sudah 6 tahun di pesantren, kita belum menemukan bagaimana teori dan prakteknya agar sendal tidak hilang. Pernah kita beli berapa karung Pak, tetap juga habis. Malah dihukum kalau tidak pakai sendal. Sehingga terkadang mungkin sendalnya temannya nak pakai. Ada anak satu, mana sendalmu? Kenapa tidak pakai sendal? Ada. Di mana? Kusimpan ini 5.000 karena kalau hilang marah mamaku. Jadi itu sendalnya dia simpan di lemarinya. Baru tidak pakai sendal ke masjid. Karena kapan hilang dimarahi sama mamaku. Engkau tahu sekali nak gembok ini sendalnya. Tak bisa gembok dah. 1001 macam suka duka di pesantren. Tapi kapan dia lewati 6 tahun, itulah nostalgia. Dan kapan dia kuliah di luar negeri, sudah bagus mentalnya. Karena beberapa tahapan dia berhasil melewati. Jadi jangan cengeng. Karena untuk merasakan manisnya ilmu, mesti melewati, merasakan pahitnya menuntut ilmu. Saya sudah kuliah misalnya sudah kuliah. Sepatuku hanya satu. Mungkin tidak pernah cukup sepatuku 2 sampai sarjana.
Coba bayangkan. Bajuku 3, sarung 2, sarung tidur 1, sarung sholat 1. Makananku sudah terbagus, kalau nasi sayurnya belimbing, sampai belimbing makanan kesenangan saya sampai sekarang. Karena sekian tahun saya kuliah, makanan yang paling enak adalah belimbing. Dan tidak pernah saya cengeng, tidak pernah saya memberitahu ibu saya sakit, saya begini, tidak pernah. Dan tidak pernah saya minta uang menentukan jumlahnya, karena siapa tahu orang tua saya tidak ada uangnya sejumlah itu. Pernah saya jalan kaki Gunung Sari ke Jalan Tinumbu, ke rumahnya Indah, bapaknya itu kakak saya. Dari Gunung Sari ke Jalan Tinumbu jalan kaki. Rencananya saya mau meminta uang, tapi sampai di Tinumbu saya tidak berani, mulut ini tidak berani terbuka minta uang. Jalan kaki lagi saya pulang, dan tidak pernah saya ceritakan siapapun. Nanti saya selesai. Jadi tidak langsung jadi begini, enggak. Saya ngontrak di Jalan Emi Selang, Pak, yang perempatan itu ke Yayen, kira-kira 2 kilo lebih kan. Jalan kaki saya pergi kuliah, bolak-balik. Sepatu hanya 1, baju 3, sarung 2. Dan sering saya masuk kuliah pakai sarung. Itu yang anak perempuan kadang Datuk Maringgi lewat. Ada teman kuliah saya kemarin, dia posting foto saya ke saya waktu kuliah pakai sarung. Jadi ini anak santri, jangan terlalu banyak pakaian di bawah. Sarungnya nanti dikasih, sarung seragam 3. Itu sarung dikasih oleh pesantren 3. Lalu kalau hilang itu kemungkinan besar tidak hilang. Cuma kadang kalau musim hujan, dia tidak ambil lagi di jemuran, dia tidak mau pakai lagi. Nah begini, sudah dikasih 3 sarung, bawa dari rumahnya 1. Saya rasa sudah cukup, 4 sarungnya sudah banyak itu. Baju kaos 2 barangkali udah cukup. Seragam sekolah berapa lembar? Seragam sekolahnya juga 3. 2 hari 1 pakaian, berarti udah cukup. Mencuci sendiri. Kecuali yang kecil-kecil itu belum bisa mengurus dirinya, disiapkan laundry. Karena kalau dia keluar bermasalah. Kalau cukur, biar tidak keluar mencukur. Karena setiap melanggar mesti dibotai. Jadi nanti kudu yang botak. Terlambat pun bisa langsung dicukur sendiri sama gurunya. Yang masuk aliyah, yang pernah masuk pesantren dan ada kitabnya juga itu dipakai di pesantren lain. Asalkan pesantren aswaja, pesantren Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya pernah di Mangkoso Sanawiyah, lalu ke sini aliyah, itu kitabnya di sana masih dipakai di sini. Kemudian agar mentalnya anak bagus, jangan suka dijenguk. Dengar ibu-ibu, kata ibu-ibu sosona ada, mana tuh? Masa tidak bisa kan tidur Ustaz pesantren orang? Ada aturannya, itu sudah dipasang aturannya.
menjenguk kami sore, betul enggak? Kami sore ada jamnya. Dan kalau menjenguk kami sore, sebaiknya sebelum maghrib pulang. Karena kalau ibu tinggal, temannya anaknya nongkrong tidak mengikuti pengajian maghrib. Atau sekali ibu ikut juga pengajian. Khusus yang dari jauh, yang saya maksud dari jauh di luar Makassar, ada rumah tamu di belakang bagi yang mau nginap, tapi makanannya urus sendiri. Disiapkan hanya tempat tinggal. Ada rumah tamu di belakang. Saya rasa dia 20 orang juga buat. Yang dari luar kota. Jadi kalau mau nginap bahwa memang murah sah. Bawa 8, anaknya 2, ibu 2, 4 gurunya. Yang suka main bola, bawa sepatu olahraga dan apa-apa. Yang anak-anaknya suka hobi main bola, bawakan nanti sepatu bola, Pak. Dan selalu ada pertandingan antar pesantren, pertandingan sepak bola antar pesantren, selalu ada. Yang suka main bulu tangkis, bapaknya bawakan raket. Karena kalau anak-anak tidak olahraga, panas juga di otak. Kalau tidak ada hiburannya. Jadi olahraga, marawis, supaya dia ketawa. Karena coba bayangkan jam 4 subuh sudah di masjid. Sudah salat subuh mengikuti pengajian. Jam 6 tinggalkan masjid. Setengah 8 sudah masuk lagi karena salat duha. Hanya 1 jam setengah mandi dan menyapu. Mesti menyapu. Karena siapa tahu nanti jadi ulama dia menyapu juga tidak tahu. Disuruh menyapu. Kemudian sekolah jam 1 keluar, asar masuk lagi. Yang paling tambahan setengah jam yang sekolah plus menghafal. Ada khusus menghafal, tapi kalau saya pribadi saya kurang sarankan khusus menghafal. Kenapa? Kalau hafal kurang 30 juz mau apa lagi? Ditanya, bolehkah orang haid memandikan mayat? Bingung kan? Bingung. Kenapa bingung? Dia tidak pelajari di kelas, karena dia hanya menghafal. Kalau ditanya, apa bedanya lam dengan lan? Sementara lam tidak pernah, lam tidak pernah. Sekarang kau hafal lam yalid wa lam yulad. Kenapa tidak pakai lam saja? Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak tahu jawab karena dia tidak sekolah, hanya menghafal. Jadi saya sarankan sekolah plus menghafal. Kalau memang hanya dapat 3 juz, 5 juz untuk tahun pertama tidak apa-apa. Karena berangkat ke Mesir hanya 6 juz barangkali. Ya. Di Maroko 10 juz. Di Turki dia tanpa juz. Asalkan sudah bagus bacaannya. Jadi tidak perlu dipaksakan menghafal tapi tidak sekolah. Lebih bagus sekolah plus menghafal. Dan orang tuanya jangan sedikit-sedikit. Berapa palamu? Ini baru 1 bulan anaknya berapa palamu? Wala ada anak sampai dia bilang sama bapaknya, Bapak sekali bapak saja menghafal, biar saya cari uang. Nah, kira gampang. Ini tadi ada anak kecil yang tampil ini sengaja itu ditampilkan yang anak kecil yang 3 juz, 5 juz, 8 juz supaya bapak lihat bahwa ini masuknya baru tahun kemarin.
Jadi hari ini persis 1 tahun umurnya di pesantren. Barangkali ini yang saya sampaikan. Kesimpulannya satu, tidak boleh banyak bawa pakaian. Jadi kalau bawa 2 koper, kesimpulan sebentar 1 koper. Orang tuanya tidak boleh sering menjenguk. Dan kalau menjenguk, bawa handphone, jangan kasih pinjam handphonenya sama santri lain. Karena siapa tahu sembarang dia telepon. Hampir saya lupa. Biasa ada orang tua, kenapa anakku jadi nakal padahal sabar di rumah? Memang sabar karena masih SD, sekarang sudah masa puber. Masa pubernya mesti bergejolak, itu mesti pahami juga. Lalu ingat anak-anak, ada poinnya tata tertib di sini, tidak boleh pacaran, tapi bercinta boleh. Cinta itu kan senang, tapi pacaran kapan ada ditemukan? Jangankan duduk berdua di sini, di bawah pohon toge, disaksikan kambing influenza. Kalau kedapatan dikeluarkan dari pesantren ini, itu poin Pak, dikeluarkan. Apalagi ada santri putra masuk di lokasinya pesantren putri, dikeluarkan. Merokok dilarang. Dan kalau 3 kali ya, sudah 3 kali ditegur, dikasih surat peringatan, maka dipanggil orang tuanya, jemput anaknya. Kenapa dilarang merokok? Karena kalau merokok kecanduan, tidak ada uangnya, dia ambil uangnya temannya. Nah itu masalahnya. Dia bilang gurunya juga merokok. Kalau begitu dia nanti jadi guru baru merokok juga. Maka cepat-cepat jadi guru. Nah kemudian liburnya di sini nanti Ramadan libur. Selain Ramadan tidak libur. Makanya Idul Kurban kemarin di sini, Idul Fitrinya sama dengan mamanya. Idul Kurban di pesantren ini. Kalau terlalu rindu sama neneknya, ada rumah disiapkan di belakang. Silakan tidur di situ bersama dengan neneknya. Yang amat parah, jadi merokok dikeluarkan kalau sudah 3 kali. Santri putra masuk di asrama putri juga dikeluarkan. Putri masuk di asrama putra juga dikeluarkan. Ingat itu. Jadi saya ingatkan memang dari awal, dan itu ditandatangani nanti oleh orang tuanya. Berkelahi juga dikeluarkan. Kalau merusak fasilitas disuruh ganti. Contohnya, ini kaca di belakang saya sebelah kanan. Nah tuduh ya lain, dia tendang masuk pecah, suruh ganti. Jadi jangan merusak-merusak. Barangkali ini saya sampaikan